mengetahui HIV. Saya HIV, itu banyak sekali yang ada dalam benak pikiran saya. Kapan saya meninggal? Karena setahu saya suami saya sudah meninggal. Kalau macam jabat tangan ada yang lewat, itu di apa saja ya, dibiarkan. Kalau minum obat saja ya, tidak sama. Tidak sama dengan yang minum obat tapi buka diri. Ada yang minum obat saja tapi tidak buka diri, itu beda. Dan dari saya sendiri, saya positif HIV bukan berarti saya berperilaku berisiko, tetapi saya adalah korban dari suami. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sevi Belang di Kipas Kisah Inspirasi hari ini. Kipas ini adalah program miliknya Komsos Keuskupan Larantuka. Seperti biasa kami menghadirkan tamu-tamu spesial dan istimewa hari ini. Tamu saya hari ini adalah Ibu Stefani. Ibu Stefani ini adalah orang dengan HIV AIDS yang sudah membuka diri. Menderita HIV AIDS sejak 9 tahun yang lalu. Dan bagaimana awal dia tahu bahwa dia mengidap HIV AIDS, bagaimana keluarga menerimanya, bagaimana dia menjalani hidupnya sampai dengan hari ini, ceritanya akan dibagikan untuk Anda. Halo Ibu Stefani. Ya, apa kabar? Kabar baik, sehat Tuhan, ya? Sehat. Oke. Ibu Stefani, kami menginginkan cerita yang banyak dari Ibu Stefani kait dengan sakit yang dialami oleh Ibu Stefani ya. HIV AIDS. Ini sejak kapan ketika mengetahui dan bagaimana mengetahui ketika Ibu Stefani mengalami atau mengetahui bahwa Ibu Stefani sakit ini? Semenjak suami saya sakit. Waktu itu kami merantaunya di Batam. Di Batam tahun berapa? Tahun sekitar 10 tahunan di Batam. Jadi suami saya sakit juga di tahun 2013. Tapi langsung drop. Kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Budi Kemuliaan, Batam. Sampai di rumah sakit diperiksa, terarah ke HIV. Tapi suami saya waktu itu sudah AIDS. Sepulang ke rumah, suami saya minta pulang kampung. Akhirnya saya pulangkan, temani dia untuk pulang ke kampung. Sesampainya di kampung, kami dari sana bulan Maret 2013 sampai di kampung kemana-mana. Tapi sampai di kampung, tiba di rumah, saya langsung terbuka dengan sakitnya. Sakitnya suami saya ke keluarga, tapi mungkin belum pemahaman ya, keluarga tidak tahu ya. Jadi di sana kami diarahkan ke dukun. Jadi suami saya itu hari-hari saya ke dukun untuk berobat. Tapi Tuhan berkehendak lain. Karena waktu itu saya mengajak juga untuk ke rumah sakit, tapi ditolak. Sama suami. Ditolak. Dia bilang tidak usah karena penyakit ini tidak ada obatnya, katanya. Akhirnya saya juga mau bagaimana, tidak bisa karena saya juga belum tahu apa itu HIV AIDS, seperti apa penularannya. Saya belum tahu apa-apa itu waktu itu. Akhirnya ke dukun dan akhir September 2013 suami saya meninggal. Setelah suami saya meninggal, karena saya waktu itu sudah terbuka dengan keluarga, jadi kebetulan di situ ada keluarga yang di kesehatan perawat mengajukan untuk saya bersama anak saya untuk memeriksakan diri. Saya setelah suami saya meninggal mungkin 11 hari. 11 hari saya bersama anak saya memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Larantuka, yang tepatnya di Klinik VCT Sahabat Larantuka. Waktu itu hasil pemeriksaan ya di konseling, terus diambil darah saya dengan anak saya. Awalnya disampaikan hasil anak saya, tapi puji Tuhan anak saya negatif. Dan sampai sekarang anak saya negatif. Ya, setelah itu konselor
memberitahu hasil pemeriksaan saya dan saya sudah positif, tapi belum ke tahap AIDS, masih HIV. Awalnya mengetahui HIV. Saya HIV, itu banyak sekali yang ada dalam benak pikiran saya. Kapan saya meninggal? Karena setahu saya suami saya sudah meninggal. Dan waktu itu kan di rumah sakit umum ya. Jadi ada banyak juga pasien yang meninggal. Baru terdengar ratapan dan tangisan yang jadi sangat saya sudah berpikir apa kapan ya giliran saya. Itu yang ada dalam, jadi konselor itu membiarkan saya menangis sampai selesai. Nangis sepuas-puasnya. Jadi di klinik VCT Sahabat itu sebelum diperiksa dikonseling dulu. Dikonseling dulu. Setelah hasilnya baik positif maupun negatif juga tetap dikonseling. Tapi ditanyakan dulu apa mau sudah siap menerima hasil. Jadi saya waktu itu memang saya siap karena saya juga mau tahu juga. Memang agak berat juga untuk mengetahui hasilnya. Tapi dalam hati mudah-mudahan. Tapi bagaimana ya, suami saya yang sakit awalnya kan saya sendiri yang merawat. Terus namanya suami istri kan. Tapi saya belum tahu itu penularan seperti apa. Itu memang saya tidak tahu. Jadi waktu itu suami saya meninggal waktu itu di kampung halaman, mungkin di kampung itu orang pertama yang HIV itu suami saya yang di kampung suami saya itu. Entah mungkin sudah ada tapi tidak tahu, saya juga tidak tahu karena saya pun suami itu waktu itu kan saya langsung terbuka. Jadi mereka tahu kalau meninggalnya kan HIV. Jadi ya ada stigma dan diskriminasi juga waktu setelah selesai pemeriksaan pulang anak negatif, Ibu Stefani positif, bagaimana keluarga? Tidak menerima. Itu dari keluarga Ibu Stefani atau dari tidak, keluarga suami? Keluarga suami. Oke. Waktu itu kebetulan setelah saya pulang, saya juga langsung saya juga harus minum obat seumur hidup. Kata dokter, saya kan sampaikan memang. Jadi waktu itu saya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan siapa anak. Oke, jadi keluarga suami mengambil anak? Jadi saya akhirnya ke keluarga saya. Oke, terpisah dengan anak ya? Terpisah dengan anak karena awalnya saya minum obat karena ada efek samping obat. Ada efek samping obat, kebetulan efek samping obat itu membuat badan saya ini ruam, kulit semua macam terbakar. Jadi mungkin tidak di keluarga suami saya kan mereka masih takut. Akhirnya akhirnya dijemput sama mama saya ke keluarga saya. Sampai di sana mereka rawat. Pokoknya saya tidak putus obat lah. Karena sudah disampaikan dokter kalau obat itu tidak boleh putus, minum seumur hidup. Jadi saya pastikan biar bagaimanapun kalau ada efek samping konsultasi, tapi tidak boleh putus. Dan sampai hari ini saya tetap minum. Tapi waktu itu awalnya ketemu anak juga agak sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara Ibu Stefani bertemu dengan anaknya Ibu Stefani? Kadang kan lewat rumah. Kalau mau ke rumah saya otomatis lewat kampung suami saya dulu. Jadi mungkin kebetulan anak saya bermain di situ. Jadi kalau saya pulang dari Larantuka paling ketemu sedikit sudah. Tapi setelah dia masuk SMP, dia cari saya untuk mendaftarkan sekolah. Dari situ saya langsung ke daftar sekolahnya. Saya juga langsung terbuka dengan pihak sekolah. Karena ibunya seperti ini. Takutnya nanti saya punya anak juga mengalami hal yang akhirnya dari pihak puskesmas yang turun untuk mensosialisasikan. Supaya jadi teman-temannya juga semua pada tahu. Dan saya tidak mengalami diskriminasi. Tidak. Jadi kalau anak saya dia memang sangat mendukung kalau minum obat pertama kan pakai alarm HP. Tidak boleh putus dan di jam yang sama setiap hari. Di jam yang sama setiap hari. Jadi kalau alarm bunyi berarti jam minum obat. Itu anak saya, mama minum obat. Itu dia. Tapi setelah dia sudah SMP karena dia SD dia masih ikut dia punya. Jadi saya juga tidak terlalu apalah. Jadi jalani saja, jalani. Tapi kalau ada apa-apa di sekolah sampai SMA sampai sudah tamat sekarang,
itu kalau ada apa-apa di sekolah, ambil rapor, mau pertemuan apa, itu saya yang Ya, karena orang tua kandung. Iya. Biar bagaimanapun tetap orang tua kandung. Iya. Ibu Stefani, sekarang Ibu Stefani bergabung dengan Komisi Penanggulangan AIDS ya, Kabupaten Flores Timur, kemudian juga tergabung dalam komunitas ODA gitu ya, Iya. orang dengan HIV AIDS. Jadi kami punya kelompok ya, KDS, kelompok dukungan sebaya. Jadi kelompok dukung sebaya itu dia bertujuan kami bisa berbagi, bisa cerita-cerita soal pengalaman yang kami rasakan di keluarga, mungkin ada stigma. Biasanya stigma apa yang dialami oleh teman-teman ODA? Memang di kampung itu saya juga mengalami. Kebetulan waktu itu saya sudah positif, terus saya tinggal dengan saya punya kakak. Kebetulan kakak itu kan seharian jualan, buat kue, apa segala. Jadi kebetulan waktu itu saya juga tidak menyalahkan karena mereka juga mungkin boleh mengerti ya. Jadi informasi terkait dengan penyakit ini. Kalau ada saya di rumah berarti mereka tidak akan beli. Mereka tidak akan beli, tidak ada pesanan. Jadi waktu itu mungkin pas hari Natal. Jadi saya memilih ke Larantuka. Saya memilih ke Larantuka, kakak nelpon bilang, kenapa tidak pulang hari Natal? Saya bilang, biar saya di sini, nanti pesanan kakak tidak ada. Tidak apa-apa, lebih baik tidak ada pesanan daripada kebersamaan kita. Jadi saya sangat mendukung, keluarga saya sangat mendukung. Apalagi sampai saya sudah begini, saya juga senang karena sudah bisa membantu teman-teman, jadi pendamping ya teman-teman, biar bisa mandiri, bisa seperti saya. Bisa seperti saya, karena ada teman-teman kami yang banyak menutup diri, sendiri mengucilkan diri. Banyak kadang masyarakat tidak mengucilkan dia, tapi dia sendiri yang mengucilkan diri. Tapi kalau saya di kampung membuka diri supaya tidak ada beban. Kalau kita sakit juga kan pasti mereka sudah tahu kalau kita. Jadi kalau di puskesmas aman, senang. Ya sebenarnya HIV/AIDS ini tidak menular dengan kontak sosial ya, aktivitas sosial seperti sentuhan, pelukan, ciuman, ngobrol seperti ini juga sebenarnya tidak membuat kita sakitnya Ibu Stefani penyakitnya tertular ke saya sebenarnya ya. Tapi pernah mengalami tidak ketika orang mau berjabat tangan dengan Ibu Stefani, mau cipika-cipiki ya saya kalau perempuan ketemu. Tapi pernah mengalami sih. Tapi kalau macam jabat tangan ada yang lewat. Itu di apa saja ya, dibiarkan. Mungkin itu saya sudah merasa kalau. Tapi yang saya buktikan, saya sudah buktikan ya, setelah meninggal suami saya 4 tahun saya menikah lagi. Ini berarti menarik ya. Ibu Stefani menikah lagi dengan pasangan yang positif atau negatif? Negatif. Dan sampai sekarang tetap negatif. Sudah berkali-kali pemeriksaan, tetap negatif. Kok bisa gitu ya, seorang yang negatif kemudian memilih pasangan yang positif, bagaimana keluarga, bagaimana perjuangannya? Jadi awalnya kami belum berkumpul, saya juga langsung menyampaikan saya seperti apa, saya dengan seperti ini, apakah kamu terima atau tidak? Kalau tidak terima silakan, kalau terima jalani dulu. Seperti apa kami sebenarnya, bisa bergaul dengan kami atau tidak. Jadi dia juga mau. Jadi penjajakannya dilakukan. Iya. Dengan mengikuti semua kegiatannya. Mengikuti saya kegiatan kemana-mana dia ikut, antar. Akhirnya kami berkumpul. Berkumpul mungkin 1 tahun dulu baru kami proses anak. Jadi sekarang sudah punya persiapan anak. Ya. Jadi ada persiapan untuk program memiliki bayi. Iya. Itu bagaimana? Maksudnya persiapannya memang harus menunggu atau seperti apa? Atau memang ada pemeriksaan khusus supaya program memiliki bayi? Pemeriksaan khusus juga karena saya harus memastikan punya viral load itu berapa, CD4 itu berapa. Jadi kebetulan waktu itu pemeriksaan viral load hasil jumlah virus itu kebetulan tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi berarti sudah dibenarkan untuk bisa program anak. Jadi semacam karena mungkin Ibu Stefani minum obatnya rutin dan tidak pernah putus ya. Tidak. Akhirnya memiliki program untuk memiliki anak. Jadi sekarang sudah punya anak? Iya, sudah 2 tahun 10 bulan. Negatif? Negatif juga.
Wow, bagaimana sampai apa tanggapan keluarga suami? Apakah tidak ada tantangan apa? Awalnya ada, karena mereka juga tidak mau menerima keadaan saya. Oke. Keadaan saya ke apa? Jadi kami memilih tinggal sendiri. Tinggal sendiri, tidak bergabung dengan keluarga. Jadi punya ambil maksudnya rumah sendirilah. Jadi aman, tidak. Tapi lama kelamaan setelah melahirkan, mereka sudah mulai kebetulan waktu itu saya hamil berapa bulan, 7 bulan, dari pihak KPA turun untuk mensosialisasikan. Kebetulan saya sendiri juga yang jadi ikut dalam mengandung. Iya. Oke. Dari sendiri omong. Ibu Stefani ini ketika melahirkan ini kan di rumah sakit nih ya, Ibu Stefani. Bagaimana pelayanan untuk ketika bersalin, partus di ruangan persalinan yang khusus kah atau bagaimana, atau bagaimana dokter khusus seperti ini kan? Ini kan berkaitan dengan nanti dengan darah dan lain-lain ya. Itu bagaimana? Kebetulan di sana kan waktu itu juga ada tantangan juga yang saya hadapi di rumah sakit. Itu ketemu dengan dokter kandungan. Pas USG, pemeriksaan pas mau partus, itu juga ada bahasa yang keluar dari dokter, bilang, aduh ibu harus apa? Operasi. Operasi terus ini. Tidak boleh menyusui. Tidak boleh melahirkan lagi. Jadi sudah disterilkan. Oke. Tapi Ibu Stefani akhirnya memutuskan untuk mensteril. Iya, suami saya sudah tanda tangan. Biar tidak apa-apa, yang penting sudah dapat satu. Jadi kalau memang sudah dianjurkan dokter seperti itu, ya kami ikut akhirnya. Nomor operasi ya? Waktu itu operasi. Tapi pelayanannya bagus, aman. Waktu itu kebetulan juga dengan dokter kor, jadi dokter, ya. Jadi aman juga sih. Suami sampai sekarang juga diperiksa masih negatif. Masih negatif. Ya? Anak juga aman sampai sekarang, negatif, sehat. Jadi Ibu Stefani ini selalu ikut KPA untuk berbagi. Ketika apa yang mau dikatakan kepada teman-teman sesama Ibu Stefani yang belum membuka diri? Iya, saya sangat mengharapkan kalau ada pertemuan. Saya sangat mengharapkan supaya mereka juga bisa buka diri, bergabung. Karena datang kalau ketemu kami kan kita tidak merasa sendiri begitu. Ada keluarga yang kalau dibilang lebih bermakna ketimbang ke keluarga kita kalau kita sudah berkumpul. Kalau sudah anak-anak cerita-cerita, karena semua kan punya masa lalu, punya jadi punya senasib. Jadi lebih kalau cerita lebih ke apa? Kira-kira sekarang sudah ada berapa banyak ODA yang bergabung? Sudah ada 70-an, mau 80-an yang bergabung. Jadi tinggal sedikit lah yang belum bergabung. Belum bergabung, yang masih sembunyi-sembunyi, tapi memang dia ambil obat. Rutin ambil obat, tapi untuk ke pasangannya, untuk ke keluarganya itu belum terbuka. Jadi untuk bergabung ke kami macam itu kadang datang, kadang juga tidak, karena otomatis kalau kami bergabung kan bisa post foto-foto mau nanti ketahuan. Tapi juga sebenarnya butuh keberanian juga ya untuk membuka diri. Ibu Stefani dengan teman-teman, kemudian dengan sahabat-sahabat yang ini, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ketika berkumpul? Kami pokoknya kalau di saat kami berkumpul ya sudah kami mulai masak-masak, makan, pokoknya happy-happy, curhatan pokoknya semua. Jadi ada yang mungkin belum punya pasangan sudah mulai mungkin ada itu di situlah. Tapi agak itu juga kalau sudah bertemu itu sudah mulai, kalau apalagi kami dengan KPA terlalu dekat. Seperti keluarga. Iya, seperti keluarga sendiri, pokoknya rumah kami juga KPA. Jadi sangat dekat dengan KPA jadi pokoknya kalau ada pertemuan itu kami senang sekali. Kalau dengar pertemuan itu sudah mulai ada yang dari sana bawa pisang lah, jagung pintil lah.
Ada izin menangkan itu cinta lokasi. Itu ada, itu yang membuat teman-teman semangat untuk datang pertemuan, berkumpul biar tapi bisa bertemu, bisa apa. Terkait dengan obat ARV ini bagaimana ini? Itu konsumsi gratis, ambilnya di mana? Iya, kami kebetulan memang konsumsi gratis WHO seluruh dunia ya. Jadi ambilnya langsung di VCT-nya. Obatnya langsung di VCT-nya. Jadi memang wajib tiap bulan harus ambil. Pokoknya obat itu tidak boleh putus lah. Jadi obat tersisa 1-2 hari harus datang. Jadi sekarang saya sudah jadi pendamping Flotim ya, Flores Timur. Kemarin pendamping Flores Timur dengan Lembata, tapi kebetulan ada penambahan 1 pendamping untuk khusus Lembata. Jadi saya tidak ke Lembata lagi. Stay di sini. Jadi tugas kami itu agak berat untuk cari teman-teman yang mungkin terlambat datang ambil obat, putus, mungkin 3 bulan tidak datang ambil obat, itu kami sudah dia sudah LFO untuk maksudnya putus begitu. Jadi otomatis itu kami punya tugas untuk mencari. Terus kami mencari pasangannya, teman-teman yang punya pasangan yang belum periksa. Itu harus datang periksa supaya bisa tahu kalau memang sudah ada, berarti dia konsumsi obat supaya aman. Itu yang tugas kami. Kalau kasus soal pasangan, ini rata-rata pasangan laki-laki perempuan, mereka jujur dengan pasangannya atau ada yang belum terbuka dengan pasangannya? Ada yang belum terbuka. Kalau yang belum terbuka itu kebanyakan dari perempuan yang duluan. Kalau perempuan yang duluan terinfeksi, berarti dia sulit untuk membuka statusnya ke suaminya. Karena mungkin dia merasa dia mungkin perempuan atau bagaimana. Tapi kalau laki-laki otomatis dia terbuka sama istrinya. Tapi kalau perempuannya duluan, mungkin kebiasaan kami dapat di layanan ibu dengan ibu hamil. Yang mungkin datangkan periksa lengkap. Jadi ketahuannya di situ. Mau pulang menyampaikan ke suami itu bagaimana, agak berat. Jadi ada yang masih sampai sekarang masih belum. Tapi itu bisakah dilakukan pendampingan untuk menyampaikan ke keluarga kalau seandainya dia berkeinginan untuk mau menyampaikan tapi masih berat? Itu kami siap, tapi tergantung yang bersangkutan. Kalau memang dia mengizinkan, berarti kami siap untuk ke rumah, menyampaikan, membantu untuk bisa menyampaikan. Yang penting kadang saya bilang boleh sembunyi, boleh apa, tapi ingat obat, jangan sampai putus. Kalau sembunyi, tapi kalau kau sembunyi ke rumah, pasti kau minum obat, pasti ditanya, obat apa kau minum terus tiap hari, jam yang sama, pasti ditanya. Lama-lama juga pasti. Itu yang kebanyakan teman yang sampai putus itu karena itu, karena tidak mau ambil. Itu kendala, tidak pernah. Akhirnya berhenti mengkonsumsi. Iya, berhenti. Itu yang kendala di. Ibu Stefani bisa sampaikan ke sesama teman-teman yang belum membuka diri, boleh ikut gabung dengan teman-teman di KPA. Oh ya, kalau saya sangat mengharapkan untuk teman-teman supaya bisa bergabung dengan kami yang sudah membuka diri, supaya bisa berbagi. Namanya intinya kita kalau minum obat saja ya tidak sama. Tidak sama dengan yang minum obat tapi buka diri. Ada yang minum obat saja tapi tidak buka diri, itu beda. Sangat beda, itu kan masih menstigma diri. Jadi percuma juga minum obat tapi masih tertutup. Jadi beda sekali dengan yang sudah minum obat tapi buka diri. Jadi saya sangat mengharapkan teman-teman jangan menstigma diri, biar bergabung dengan kami, bisa curhat-curhat, berbagi. Itu caranya bagaimana? Langsung kemana? Ke sekretariat atau apa? Iya, kadang datang ambil obat. Di klinik kan kebetulan saya juga yang layani kan. Di klinik kan saya standby di klinik. Jadi kalau teman-teman, nanti kalau ada pertemuan,
datang ya kita ini kumpul. Nanti jadi minta nomor kontak supaya nanti kalau ada apa-apa saya kontak ya, begitu. Tapi ada yang respon baik, tapi ada yang masih belum apa. Tapi saya sangat mengharapkan teman-teman supaya bisa, tapi sudah banyak lah. Sudah banyak. Kalau saya bilang kok ketemu saya kok malah tambah ini ya. Kebanyakan saya sudah main gila sudah. Tambah glowing. Tambah bahagia. Tambah bahagia malah tidak pertemuan kok malah minta pertemuan terus. Kemudian Ibu Stefani bisa sampaikan kepada masyarakat umum yang lainnya yang belum mengetahui tentang HIV/AIDS ini, kemudian memberikan stigma kepada masyarakat, kepada stigma kepada yang penderita ya, yang terinfeksi, itu bagaimana bisa disampaikan kepada masyarakat? Jadi saya sangat mengharapkan kepada masyarakat, mungkin ada keluarga, atau ada tetangga yang mungkin mempunyai nasib sama seperti saya, yang mempunyai virus yang ada di dalam tubuhnya HIV/AIDS, tolong jangan kucilkan kami, tetapi terimalah kami, karena kami sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat. Bukan obat saja yang membuat kami hidup, tetapi dukungan dari keluarga dan harapan dan dari kami dan dari saya sendiri. Saya positif HIV bukan berarti saya berperilaku berisiko, tetapi saya adalah korban dari suami. Dan saya sangat mengharapkan kalau ada teman-teman keluarga, terimalah kami sebagai sesama manusia. Kami juga punya hak hidup, hak beribadah, pokoknya semua. Kami juga ciptaan Tuhan yang sama seperti masyarakat yang lain. Jadi terimalah kami seperti orang lain yang punya penyakit yang lain, ya, seperti penyakit kanker, gula, itu sama juga dengan kami. HIV/AIDS itu memang menular, tetapi penularannya terbatas. Jadi saya sangat mengharapkan itu, dan dari saya sendiri saya punya prinsip, punya tanggung jawab untuk tidak menularkan virus saya kepada orang lain, termasuk keluarga saya sendiri. Jadi cukup di saya saja. Saya tidak mau ada lagi Stefani yang dari bawah dari ini. Cukup saya saja yang menderita. Itu yang harapan saya. Jadi harapan saya jaga diri, setia pada pasangan, ingat istri, ingat anak, jangan sampai seperti kami-kami yang sudah terinfeksi sudah mengalami. Ya. Sip. Boleh juga sampaikan untuk rutin minum obat, ambil obatnya kemana, bisa disampaikan kepada yang sedang menyaksikan Kipas hari ini. Baik teman-teman yang mungkin lagi menyaksikan ini, kami kebetulan obat kan gratis, jadi jangan takut kalau sudah terinfeksi berarti mati, tidak ya. Obat itu WHO ya, seluruh dunia, jadi obat itu gratis, ambilnya di Rumah Sakit Umum Larantuka. Jadi kalau ada kendala, saya juga sendiri sebagai pendamping Flores Timur, jadi kalau ada apa-apa bisa hubungi saya, bisa datang konsultasi dengan saya, dengan konselor di VCT Larantuka. Oke, terima kasih Ibu Stefani. Jadi kalau yang mau bertemu Ibu Stefani, ini bisa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes, kunjungi VCT Sahabat. Jadi di sana Ibu Stefani ada di sana. Jadi kalau yang mau ambil obat silahkan. Kalau yang mau konsultasi bertemu dengan Ibu Stefani, berkenalan dengan teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang sudah membuka diri juga bisa. Silahkan ya Ibu Stefani ya. Oke, terima kasih Ibu Stefani sudah hadir di Kipas Kisah Inspirasi, sudah berbagi kisahnya, sudah mengajak kita semua juga untuk setia pada pasangan, kemudian tidak mendiskriminasi atau menstigma yang terinfeksi penyakit ini, karena kita adalah manusia ya. Sakit ini sama dengan sakit-sakit yang lain. Jadi tetap kita memperlakukan Ibu Stefani dan teman-temannya seperti orang-orang lain, seperti orang biasa. Terima kasih Ibu Stefani, tetap sehat, jangan lupa amin, puji Tuhan, minum obatnya dan harus bahagia ya. Baik, untuk Anda yang sudah menyaksikan Kipas Kisah Inspirasi, itulah cerita dari Ibu Stefani, seorang yang terinfeksi HIV/AIDS yang sudah membuka dirinya, kemudian menjalani hidupnya bersama teman-temannya
dan juga bersama keluarga, bersama anak-anaknya juga, tapi juga masih memiliki waktu untuk berbagi, menjadi teman cerita, menjadi orang yang mendengarkan kisah-kisah dari teman-teman sesamanya, dan juga saling menguatkan. Semoga cerita Ibu Stefani bisa menginspirasi Anda. Saya Sevi Belang, sampai jumpa lagi. Salam sejahtera.